Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Halo adik-adik, salam Patunggilan. Halo anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita selalu diberi kesehatan. Apakah adik-adik sehat hari ini? Puji Tuhan. Nah, jika hari ini ada yang sakit, kakak pasti akan mendoakan di dalam doa syafaat nanti supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi adik-adik. Nah adik-adik, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya 2 kali saja. Mari kita memuji nama Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita hening sejenak dan menundukkan kepala untuk menerima panggilan beribadah dan salam berkat. Yang demikian bunyinya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus tercurah atas kita. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak
anak-anakku, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang 16, nah ini kalian pasti sudah hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang tertulis di sana. Jadi berbahagialah kita yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, karena berita anugerah itu sungguh telah nyata. Amin. Mari kita aminkan berita anugerah kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri, dengan sikap sempurna, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali adik-adik. Nah, anak-anakku, tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pudyo Satoto STH, Pendeta GKJW Jemaat Tumpuk. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui lagu Tuhan Penuhkanku dengan Firman-Mu. Selamat bertemu remaja. Gimana keadaannya hari ini? Kita masih harus streaming ya dalam ibadah kita. Tapi tidak apa-apa, ini demi kesehatan kita bersama, demi keselamatan kita bersama. Ya, salam patunggilan di GKJW dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Ya, hanya oleh karena karunia-Nya kita pada minggu pagi ini boleh bertemu bersama, beribadah di hadapan Tuhan. Pak Pendeta sengaja menyapa kalian dengan salam secara bahasa Indonesia. Ya, kadang-kadang kita sekarang itu pakai salum ya. Nah, salum itu bahasa Ibrani. Ya, bahasanya Alkitab, asli Alkitab. Tapi kita orang Indonesia, cinta Indonesia, berarti cinta bahasa Indonesia. Amin. Setuju ya? Nah, jadi mungkin kita lain waktu juga lebih bagus pakai Indonesia. Salam sejahtera, ya, gitu ya. Atau selamat pagi, gitu ya.
Salam Patunggilan begitu. Ya, baik, mengingat durasi yang kita punya pada ibadah kali ini tidak banyak. Sebab itu mari kita langsung saja masuk pada pelayanan firman sesuai dengan tata urutannya. Sekarang kita waktunya pelayanan firman. Pelayanan firman pada minggu pagi ini didasari dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34 yang dalam Alkitab cetakan Lembaga Alkitab Indonesia ini diberikan judul perikopnya Kepala Penjara Filipi. Kepala Penjara Filipi. Ya, silakan dibuka Alkitabnya dan dibaca dalam hati. Ya, dibaca dalam hati. Pak Pendeta tidak akan bacakan. Pak Pendeta akan langsung saja kalian sambil menyimak. Ini akan menjelaskan ya, maksud daripada Tuhan memberikan kesaksian seperti dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Ya, mari kita perhatikan bersama kehendak Tuhan ya dari sana, dari cerita tentang kepala penjara di Filipi. Yang pertama, rupanya Tuhan menghendaki ya, supaya kita dalam hidup ini tahu bahwa ya hidup ini penuh dengan perbedaan. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan pekerjaan, ya, status sosial, status ekonomi dan seterusnya. Ya, ada yang kaya, ada yang sedang saja, ada yang miskin, ya, ada yang berambut keriting, ada yang rambutnya lurus, ngandan-ngandan dan seterusnya. Jadi penuh dengan perbedaan. Nah, untuk itu kita harus mempunyai hati yang seluas samudra. Kita harus punya hati yang seluas samudra. Kita harus bisa menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan itu. Supaya kita tidak mudah saling menyakiti dan menghakimi. Ya, sebab ketika kita saling menyakiti dan menghakimi, ya seperti yang kita rasakan. Gimana hidup ini? Sama sekali tidak sejahtera. Tidak senang kan disakiti? Ayo, ada yang suka disakiti? Tidak ada saya kira ya. Jadi semua sama juga demikian dihakimi, difitnah. Ya. Tidak berbuat tapi disebar-sebarkan katanya melakukan ini itu ya. Jadi diberitakan kabar hoax. Ya. Nah, ini sekarang zamannya seperti itu. Nah, jadi kita tidak suka kan? Yang kita suka adalah bagaimana kita rukun, saling tersenyum satu dengan yang lain, mengampuni jika ada kekurangan, kelemahan, apalagi kesalahan. Ya, jangan seperti orang di kota Filipi yang merasa paling benar, ya, paling bisa, sehingga menganiaya dan memenjarakan Paulus serta Silas, membuat orang lain menderita. Ya, tidak boleh oleh Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Kita harus melihat memang manusia itu ya berbeda-beda seperti ini. Ada keistimewaannya, ada kekurangannya. Sehingga bagaimana kita bisa saling dewasa, saling menerima. Itu yang menjadi penting. Itu yang pertama. Jangan seperti orang Filipi. Kemudian yang kedua, ya kita juga harus tahu bahwa hati seluas samudra itu harus diupayakan. Tidak semua orang mempunyai hati itu atau mampu mencapai itu. Apalagi orang yang tidak percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Pengasih itu. Biasanya sulit untuk bisa mengampuni, untuk bisa menerima. Banyak orang itu tidak mudah. Untuk itu selaku orang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan tidak bosan melatih diri dalam sabar serta rendah hati. Kuncinya berlatih. Sejak kecil berlatih mengampuni. Sejak kecil berlatih menerima orang lain apa adanya.
dalam suka maupun duka. Ya, kita bisa meneladan pada Paulus dan Silas yang meski direndahkan dan dimusuhi, bahkan dianiaya dan dipenjarakan, mereka tidak lupa dan bahkan semakin beribadah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Mereka tetap tersenyum, mereka tetap bergembira. Ini yang mereka lakukan. Mereka berusaha membuang jauh-jauh rasa sakit hatinya, rasa dendam dalam dirinya, dan keinginan membalas kepada orang yang menyakitinya dengan menyanyi serta berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber kasih yang sebenarnya itu. Ia melakukan itu. Ya, ia bangun ibadah pribadi. Ia dekatkan hati pikirannya pada terang Tuhan. Sehingga mereka kuat, mereka mampu, mereka bisa. Ini. Jadi kuncinya latihan untuk bisa rendah hati, untuk bisa menerima, itu adalah latihan beribadah. Beribadah dengan seluruh hati. Menghayati yang namanya persekutuan itu. Yang ketiga, Tuhan menghendaki melalui perikop dari Kisah Para Rasul tadi, kita harus tahu bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang akan mengadili serta membalas kepada umatnya yang bersalah. Perhatikanlah Paulus dan Silas tadi. Mereka hanya beribadah. Mereka hanya menyanyi, berdoa, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan Allah bertindak menyelamatkan mereka. Tuhan bertindak menyelamatkan mereka. Menyadarkan orang banyak akan kesalahan mereka. Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan kita. Akan kasih-Nya itu. Kepada kita yang sungguh percaya. Firman-Nya, imanmu yang menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Ia yang akan bertindak. Tidak perlu kita yang membalas. Tugas kita hanya mengampuni. Kalau kita tidak mau disakiti, ya sudah, diampuni saja. Jangan menyakiti. Ya, seperti itu. Anak-anak sekalian, remaja yang dikasih Tuhan. Ya, bahwa ya biarlah berikanlah waktu, kesempatan pada Tuhan untuk membalaskan segala kesalahan. Sehingga jangan berbuat salah dan biarlah juga jangan membalas kepada kesalahan orang. Nah, akhirnya ya, yang terakhir Pak Pendeta pengen bertanya pada remaja. Ayo, siapa yang hari ini masih sakit hati, masih punya rasa dendam, yang masih ingin membalas ya, kepada teman atau kepada saudara atau bahkan kepada orang tua. Pada orang tua ada yang sakit hati, ya. Mungkin enggak ya, pada orang tua sakit hati. Ya, ada beberapa mungkin ya yang seperti itu. Adakah yang sekarang juga masih ada yang gitu? Ya. Terus kemudian mungkin masih ada yang kepingin masuk geng motor, ya, geng siantik, dan seterusnya, ya, geng-geng hanya karena ya supaya tidak disakiti sama temannya, ya, supaya bisa membalaskan sakit hati, ya, seperti itu, ya, ya. Semoga sudah tidak ada. Tapi kalau kira-kira masih ada, ya, maka cobalah beribadah kepada Allah dengan segenap hati. Bernyanyilah, berdoalah, dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di penjara. Mudah-mudahan kalian, kita akan segera
diberi pengertian, kemudian dihiburkan, dan akhirnya disembuhkan dari luka hati kita untuk menikmati damai sejahtera hidup yang sesungguhnya. Yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan dibebaskan dari belenggu dendam kita, dan Allah sendiri yang akan membalaskan sakit hati kita. Mari kita berlatih untuk percaya dengan sepenuh hati, sabar, senantiasa tekun dalam firman-Nya, dan menenangkan diri supaya kita bisa berdoa. Seperti pesan Rasul Petrus ya, di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Sambil saya teduh, kita renungkan kembali apa yang Tuhan firmankan kepada kita pada hari ini. Ya. Tadi ada 3 hal ya, yang diingatkan kepada kita, bahwa kita memang ada dalam perbedaan. Kita harus membuka hati untuk itu, melatih diri untuk bisa menikmatinya dengan sukacita, penuh damai sejahtera, dan berikan kesempatan Tuhan untuk menolong kita. Kita hindarkan, kita jauhkan rasa sakit hati kita dari kehidupan kita yang membuat kita tidak nyaman. Dan mari silahkan bawa semua yang telah tertabur dalam pikiran dan masuk di dalam hati melalui doa pribadi. Silakan ada dalam doa pribadi. Kepada remaja yang telah menyelesaikan doa pribadinya, mari bersatu hati dengan Pak Pendeta dan kita lanjutkan dengan merangkai syafaat kita untuk minggu ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi yang indah ini. Dan kiranya apa yang kami terima pada saat ini sungguh akan membangkitkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Yang kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan menjauhkan rasa sakit hati apalagi dendam, dan mau membuka hati untuk saling mengasihi bahkan melayani. Buatlah kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan dan sekaligus di dalam kepribadian kami. Sehingga demikian kami tidak perlu mencari orang, termasuk nantinya juga mencari jodoh kami, tapi orang dan jodoh kamilah yang akan mencari kami. Tuhan yang akan senantiasa membimbing dan memberkati kami. Kami ingat pada teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang menderita sakit, ataupun orang tua kami, siapapun yang sedang sakit saat ini, terlebih di tengah pandemi, Tuhan kami perkenankan berdoa supaya mereka Tuhan lawat dan segera akan mendapatkan obat yang tepat dan mereka akan segera sehat seperti halnya kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan senantiasa kepada kami sampai dengan saat ini. Dan kiranya Tuhan, wabah virus corona saat ini yang masih kami rasakan di sekitar kami, Tuhan kiranya semakin Tuhan jauhkan daripada kami ya Tuhan. Tolong kami sekalian ya Tuhan. Tolong banyak orang yang sekarang ini sungguh terimbas oleh karena wabah virus corona ini.
Perkenankan kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kemampuan dan hikmat kebijaksanaan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Demikian juga dengan jemaat Tuhan, senantiasa berikanlah kemampuan untuk boleh senantiasa juga turut mendampingi kami dalam pertumbuhan iman kami, memuliakan nama Tuhan sampai dengan hari kematian kami nanti. Dan demikian untuk bangsa dan negara kami, perkenankan kami juga berdoa supaya demikian ya Tuhan, bangsa dan negara kami senantiasa mendapatkan keselamatan dan bahkan kemajuan. Para pemimpin kami, mulai dari yang di pusat, Pak Presiden, dan yang sampai dengan di pelosok-pelosok desa, Tuhan, Pak RT, RW, dan yang lainnya Tuhan, juga para medis yang sekarang ini sedang sibuk menangani pandemi virus corona. Mari Tuhan berikan kekuatan, kemampuan pada mereka. Jauhkanlah sakit penyakit daripada mereka. Demikian ya Tuhan juga sekolah kami. Tuhan kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami tidak bisa bersekolah secara formal pada saat ini, semua harus kami lakukan dengan online. Biarlah Tuhan, kami tetap mendapatkan pengetahuan yang baik untuk masa depan kami. Akhirnya perkenankan ya Tuhan, kami sempurnakan rangkaian doa serta syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Baiklah adik-adik, sungguh indah firman Tuhan pada pagi ini. Kita bersyukur kalau kita tetap diberikan firman yang begitu luar biasa. Dan biarlah firman ini dapat menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Adik-adik, sudah waktunya kita bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dengan kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ nomor 154, Adrenging Tias Kulo. Adrenging Tias Kulo, Raden Panuwun Gusti, Paduka ngasihi kakalungan mumpuni Kau Gusti, pisusung kula Untuk selanjutnya, mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur meskipun melalui virtual, kami tetap dapat beribadah bersama-sama
dengan anak-anak-Mu di seluruh GKJW Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Engkau sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan mengelolanya. Biarlah roh kebijaksanaan-Mu yang kami akan terima dan biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik. Tuhan Yesus, kami sebentar juga akan berpisah. Biarkan Engkau senantiasa tetap berkati kami, menguasai kami, sehingga hidup kami layak di hadirat-Mu. Kami serahkan Tuhan, segalanya hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang setia di dalam Tuhan Yesus, masih sambil berdiri ya, mari kita menerima sabda pengutusan dan salam berkat yang demikian bunyinya. Mulai hari ini, semakin sungguhlah dalam beribadah, seperti pesan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Dan hafalkanlah ayat itu. Allah Bapa, sumber kasih dan keadilan di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati kita umat-Nya yang percaya dan setia sepanjang masa. Amin. Adik-adik, disilakan duduk dan mengambil saat teduh untuk doa secara pribadi. Amin. Demikian tadi ibadah kita pada hari ini. Kiranya adik-adik semua selalu mendapatkan berkat tentunya. Dan selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Apa saja itu? Kalian pasti sudah tahu semua. Oke? Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.